Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersama saya kembali Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin membahas tentang kalimat Allah. Kata Allah. Allah itu. Nah, kata Allah ini ternyata dibajak oleh Kristen ya. Jadi Kristen ini membajak kata Allah. Jadi Kristen ini sengaja menyelipkan kata Allah bukan sebagai nama, tapi sebagai sebutan. Sebutan misalnya seiring Tuhan gitu. Nah tentunya ini dilakukan oleh kelompok Kristen untuk mempengaruhi cara berpikir umat Islam. Kalau di Malaysia kan tidak dibolehkan Kristen itu menggunakan kata Allah. Karena memang di dalam Kristen itu tidak ada kata-kata Allah. Elohim itu katanya dari sisi bahasa yaitu menunjuk kepada Tuhan, bukan menunjuk kepada Allah. Nah, Tuhan dan Allah adalah dua hal yang berbeda karena Tuhan belum tentu Allah. Kalau Allah itu pasti Tuhan. Itu permasalahannya. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Di dalam berbagai macam kitab ya, ada kitab khusus yang membahas tentang Allah ini. Tentu kita ingin tahu yang benarnya dari mana sih kata Allah itu. Jadi dari mana kata Allah? Itulah yang akan kita bahas kali ini, yaitu berkaitan dengan kata Allah itu sendiri. Dari mana kata Allah? Jadi ada sekolah tinggi teologi itu semua mengangkat kalimat Allah. Dan ada yang berusaha menggambarkan Allah itu bukanlah nama. Tapi Allah itu kalau ditarik dari huruf-hurufnya oleh mereka ditujukan kepada berhala. Jadi sengaja mereka melakukannya. Walaupun dari sisi susunan huruf-huruf kata Allah itu adalah mustaq, tapi ada juga yang menyebut itu adalah isim jamid yang memang tidak pernah berubah dari sejak qadim, zaman azali memang namanya Allah, yang baru diperkenalkan Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai diutus. Sebelumnya nama Allah ini kalau kita lihat di dalam yaitu perjalanan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sepertinya nama Allah itu disembunyikan gitu. Tapi ketika nama Allah ini menjadi salah satu pembicaraan secara khusus di dalam Islam, jadi lembaga Alkitab berusaha menerjemahkan Elohim itu kepada kata Allah yang berarti sebutan, yang bisa saja jelek di mata mereka itu. Sehingga ada kalimat tiada Allah lain gitu. Nah itu sebenarnya ingin menggambarkan bajakan mereka itu bahwa yang dimaksud itu adalah Allah. Padahal kalau kita berbicara dari ahlinya, orang-orang yang keluar dari teologi Kristen di Koptik Mesir itu semuanya tidak ada yang membenarkan, mereka yang sudah keluar dari agamanya, tidak ada yang membenarkan bahwa kata Allah itu bermakna Tuhan. Tetapi ya, kalau kita berbicara Allah dari sisi, yaitu dari sisi apa namanya? Kalau kita lihat dari sisi kalimat ya, dari sisi kalimat, ada yang mengatakan bahwa kata Allah itu adalah kata mustaq, kata turunan yang memiliki kata dasar, yaitu dari kata ilah tadi itu dan sebagainya. Kalau memang dilihat dari sisi bahasanya seperti itu, tapi rangkaian Allah itu sendiri adalah rangkaian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sengaja agama Kristen ini menjiplak nama Allah untuk mengelabui umat Islam, untuk mempengaruhi umat Islam.
tentunya kalau tidak ada kejelian dari kita sebagai muslim, kita akan mudah terbawa oleh lamunan orang-orang Kristen itu. Yang tentu saja kalau di Malaysia, kata Allah ini tidak boleh dipakai dalam Alkitab. Beda dengan di Indonesia ya. Itu dibiarkan saja. Seharusnya lembaga Alkitab ini dilarang. Ya ujung-ujungnya nanti pasti akan dilaporkan ke HAM. Kalau di Indonesia tidak diberi kebebasan agama Kristen, itu kebiasaan mereka sudah. Jadi kita hafal kelompok minoritas ini kalau sudah mengadukan masalah itu kepada HAM. Itu sebagai penyelesaian ini. Itu sudah biasa kita kenal, termasuk penjahat penjahat kelamin ya. Yang kita kenal itu pemburu janda seperti Saifuddin Ibrahim misalnya itu. Lah itu juga kalau kita perhatikan, dia itu mencari perlindungan suaka ke Amerika, di mana dianjurkan oleh orang-orang Kristen di Indonesia untuk tidak pulang, karena di Indonesia menurutnya tidak ada keadilan. Padahal mereka ini sudah mengobok-ngobok Islam dari awal, yaitu kata Allah tadi. Sebenarnya Elohim itu bukan kata Allah, bukan bermakna Allah ya. Kemudian mereka menghiasi Alkitab dengan kata Allah, tapi bukan sebagai Tuhan. Dalam pengertian mereka, Allah itu hanya sebatas sebutan bahwa Allah itu umum, bisa dipakai siapa saja gitu. Nah, kalimat seperti ini digunakan mereka untuk mengaburkan antara Allah dengan Tuhan. Nah, mari kita mendengar pakarnya, seorang teologi ya. Kita mengenal sosok Manahim Ali, Profesor Dr. Manahim Ali ya. Adalah seorang yang jenius. Dia adalah dulunya ya termasuk orang yang keluar dari Kristen ya, kemudian masuk Islam. Kalau tidak salah saya pernah menjumpai beliau waktu di Surabaya, itu di Abdullah Wasi'an Foundation ya. Nah, artinya AWF itu kalau nggak salah. Jadi memang beliau memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa gitu. Pengetahuan, dan temannya itu diantaranya Dr. Lutfi ya, orang Madura juga, dia ahli kristolog dari Sumeneb ya, yang ada di Kabupaten Sumeneb gitu. Dulu di Sumeneb juga ada seorang kristolog namanya Kiai Bahauddin Mutahari yang menggunakan kekuatan keilmuannya menelusuri berbagai kitab-kitab Injil seluruh dunia. Dia hafal di luar kepala dari 26 bahasa itu. Itu orang Madura kalau unggulan begitu. Sayangnya beliau hidupnya di Madura gitu. Tetapi kita melihat kecerdasannya, insya Allah ketika itu adalah setingkat Buya Hamka, hanya saja karena beliau tidak pernah keluar dari Madura. Itulah Kiai Bahauddin Mutahari yang kelak kemudian menurunkan sebuah tulisan dialog Islam Kristen setelah terjadi perdebatan dengan pendeta yaitu pendeta Widuri, Antoni Widuri, kemudian dirubah menjadi Antoni Muslim Widuri gitu. Tetapi bagaimana sebenarnya tentang Allah ini? Nah, ini pakarnya berbicara. Membentangkan persoalan kalimat Allah dalam session ini, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan satu ayat dalam Al-Quran yang terjemahannya termaktub di situ dalam bahasa Ibrani, supaya nanti bisa mengetahui kejelasan asal-usul nama Allah. Ayat ini saya ambil dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a il hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Teks ayatnya berbunyi demikian. Yang menarik, dalam bahasa Ibrani ini disebutkan begini. Qalu na'budu. Ibraninya amiru na'bud. Ilahaka wa ilaha abaika et Eloheicha velohei avoteicha Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Ibraninya tertulis Elohei Abraham
wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahida disebutkan Elohim Ehad. Disebutkan Elohim Ehad. Ilahan wahida. Jadi bahasa Arabnya ilahun, bahasa Ibraninya Elohim. Nah, menariknya di sini diungkapkan nama yang sangat penting yang diakui oleh agama Ibrahimiyah, yakni Bapak yang bernama Ibrahim. Kalangan muslimin dalam setiap salat selalu menyebut dalam tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini pernyataan tegas dalam Islam bahwa Ibrahim adalah tokoh penting yang selalu namanya disebut dalam salatnya. Kenapa? Karena mengajarkan mengenai tauhid. Yang kedua, kita mengenal agama Kristen. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kekristenan juga menghubungkannya dengan sosok manusia yang bernama Ibrahim. Dalam Injil disebutkan, Injil Matius terutama, pasal yang pertama, ayat yang pertama disebutkan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sedangkan kalangan Yahudi, kalau dalam Tevila itu sama dengan sholat, selalu menyebut Elohe Abotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Jadi Elohe itu sama maknanya dengan ilahun. Nah, mari kita mencoba untuk membahas mengenai materi kita terkait dengan pembahasan kalimat Allah. Nah, itu apa yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan kata Tuhan. Pembahasan beliau ini sebenarnya cukup detail, menyingkap yaitu kebohongan-kebohongan gereja di dalam menyematkan nama Allah yang tujuannya sebenarnya tidak benar gitu. Bahkan menurutnya usaha lembaga Alkitab menerjemahkan kata Elohim kepada Allah ini adalah sebuah kesengajaan. Walaupun berkali-kali diprotes, tetap saja mereka memaksa diri menggunakan kata Allah. Kalau di Indonesia ini kan ada kelonggaran dari pihak pemerintah ya. Padahal mereka ini sudah jelas-jelas mengaburkan, karena mereka itu kalau di Yunani kenapa nggak pakai kata Allah, pakai kata Theos gitu misalnya dan sebagainya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesengajaan dari pihak gereja ingin mengaburkan antara Tuhan Islam dan Tuhan Kristen gitu. Sehingga yang pantas dan layak disebut Tuhan itu hanya Yesus menurutnya, itu nantinya ke arahnya ke sana. Sedangkan Allah itu adalah bahasa umum. Ini cara berpikir licik mereka di dalam memahamkan Alkitab kepada umat Kristen. Yang tentu saja ini penterjemahan lembaga Alkitab ini banyak diprotes menurut Profesor Dr. Manahim Ali ya. Sudah diprotes. Ahli bahasa sudah memprotes, tapi tetap saja gereja ngotot menggunakan terjemahan Elohim itu dengan Allah. Nah, itu apa yang dikatakan kalau kita lihat tadi Al-Qur'an saja kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani tadi, itu istilah ilahi aba ini juga di situ disebut elahi. Yang menunjukkan apa? Ada persamaan karena memang Aramaik, bahasa Aram yang dikembangkan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Arab kuno gitu ya. Itu adalah juga bahasa nabi-nabi dahulu kala dari zaman Nabi Ibrahim sampai ya sekarang masih ada. Artinya komunitas itu masih ada di Mesir gitu. Terutama di gereja Koptik itu kan masih banyak dari mereka, sehingga di situ kita melihat ada kesamaan tentang cara sholat, karena mereka itu mempertahankan budaya lama. Tetapi ketika pengembangan pemikiran ini berkembang sampai di Yunani, jadilah apa yang terkandung di dalam Alkitab itu berubah 100% gitu. Karena terjadinya yaitu pergeseran nilai yang terdapat yang menjadi bahan terjemahan dari kelompok Kristen gitu.
Jadi inilah yang mungkin perlu dijelaskan oleh para ahli, para pakar. Jangan sampai kata Allah ini dibajak terus-menerus dan dipakai oleh orang Kristen. Karena itu pembajakan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, dari sisi bahasa memang kata Allah itu memiliki latar belakang ya. Jadi dari kata Allah itu memiliki latar belakang. Tapi tidak bermakna bahwa Allah itu Allahus samawati wal ard. Jadi Allah itu dialah Allah di langit dan bumi. Jadi Allah itu isim. Sudah dikumpulkan dalam nama-nama Asma'ul Husna. Allahul ladzi khalaqas samawati. Jadi dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allahu nurus samawati. Dialah Allah cahaya langit dan bumi. Nah, berangkat dari sana jelas sekali bahwa kata Allah ini dibajak oleh Kristen. Nah, kemudian dijadikan sebagai sebutan, bukan sebagai isim. Ya, bukan sebagai isim. Yaitu maknanya sama dengan Tuhan. Dibalik, sehingga Tuhan di situ lebih didaulatkan daripada kata Allah itu sendiri. Jadi Tuhan itu yang dipakai oleh mereka, ya, mendahulukan kata Tuhan sebelum Allah gitu. Artinya itu ingin menunjukkan Tuhan dengan menggunakan T besar itu lebih terhormat dari Allah. Itulah yang dilakukan oleh para penginjil. Kemudian tujuannya juga supaya banyak umat Islam yang terpengaruh dengan cara berpikir orang-orang Kristen ini. Kita lanjutkan. Ibrahim, para ahli, para pakar, para scholar menyebutkan bahwa Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia. Mesopotamia itu sekarang sama dengan Irak. Negaranya waktu itu disebut dengan nama Babylon. Sehingga bahasa yang berlaku pada masa itu disebut sebagai Babylonian language. Islam melalui Al-Quran mengetahui nama Babylon dengan sebutan Babil. Sedangkan dalam Injil, dalam Alkitab, dalam Bible menyebutnya dengan istilah Babel. Jadi versi Quran menyebut sebutan nama negeri itu dengan sebutan Babil, sedangkan dalam bahasa Hebrew, Ibrani menyebutnya Babel. Coba kita cermati. Dalam slide ini, sayang dari belakang mungkin tidak terlalu jelas, tapi saya akan coba jelaskan. Dalam Al-Quran, tadi disebutkan ada nama Ismail. Versi bahasa Hebrew, Quran terjemahan Hebrew, menyebutnya Yismael. Menyebutnya Yismael. Al-Quran menyebutnya Israel. Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, menyebutnya Yisrael. Dalam Al-Quran menyebutnya Jibril. Dalam kitab Torah berbahasa Ibrani menyebutnya Gabriel. Dalam Quran menyebutnya Habil. Dalam bahasa Ibrani menyebutnya Habel. Secara linguistik, secara bahasa Ibrani mengekalkan istilah El. Dalam bahasa Arab, Quran mengekalkan istilah Il. Ini sepadan maknanya dengan Tuhan. Sepadan maknanya dengan Tuhan. Bahasa Ibrani maupun bahasa Arab ini sebetulnya bentuk dari bahasa yang lebih kuno yang dipakai oleh Abraham atau Ibrahim yang menggunakan bahasa Arameo atau yang disebut sebagai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang lebih kuno dibanding bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Bahasa inilah yang dipakai oleh Ibrahim atau Abraham itu. Dan sampai sekarang kita bisa menyaksikan bukti otentik tulisan yang sezaman dengan Ibrahim atau Abraham. Tulisan ini bukan ditulis di atas kertas, juga bukan ditulis di atas deluang, juga bukan ditulis di atas manuskrip yang berupa Megillot, kulit binatang. Tetapi manuskrip ini tertulis di atas lempengan batu, lihat. Saya akan coba tampilkan di sini. Inilah salah satu bukti teks yang sezaman, yang sampai sekarang masih kita bisa saksikan
usianya sama seperti usia Ibrahim atau Abraham. Tulisannya seperti apa? Tulisannya seperti ini. Yang kemudian para sarjana menyebutnya sebagai tulisan paku. Di dalam teks ini justru membuktikan pengekalan sebutan nama Babil, bukan penyebutan nama Babel. Jadi nampaknya bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Aram, lebih dekat dengan bahasa nenek moyang yakni Ibrahim dibanding kedekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Aram. Ini yang harus dicermati oleh para sarjana. Saya yakin di antara kita yang hadir di sini ada yang Kristen. Ini bisa kita jadikan momen untuk saling belajar bahwa kekunoan, keklasikan bahasa Aram menjadi bukti hubungan bahasa Aram dengan Arab ini lebih dekat dibanding kedekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Aram itu sendiri. Dalam Al-Quran menyebut nama Babil, dalam teks Arameo, bahasa Aram menyebut kata Babil. Dalam teks Quran menyebut Israel, dalam bahasa Aramaik juga menyebut kata Israel, bukan Yisrael. Ini sebagai bukti yang tidak bisa dibantah oleh sarjana manapun. Ini yang harus diketahui bersama. Kemudian, kalau kita sudah tahu bahwa istilah El maupun Il menunjuk sebutan Tuhan, sama dengan maknanya dengan Tuhan. Lalu siapa yang bernama Allah itu, yang sekarang lagi menjadi polemik bersama? Nah, saya akan mencoba untuk membedah persoalan ini, karena itu dia paparan dari Prof. Dr. Manahib Ali berkaitan dengan pembahasan asal muasal kata Allah. Ya, tentu saja kita itu ini kemudian menjadi bahasa yang kontroversi, terutama Islam dan Kristen. Jadi kelompok-kelompok Kristen ini memang berusaha menerjemahkan kata Allah bukan sebagai Tuhan yang mereka akui, tapi sebagai sebutan. Sehingga kalau di dalam bahasa tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, itu dibalik seperti itu. Jadi Allah itu berarti bermakna jamak itu ya, yang berarti semua Tuhan. Sedangkan Tuhan itu sendiri bermakna tunggal. Kemudian Tuhan itu sendiri diterjemahkanlah sebagai Yesus ya oleh mereka. Kemudian juga dengan nama Yesua Hamasia. Nah, tentu saja Yesua Hamasia itu maksudnya adalah Al-Masih. Itu dilakukan mereka untuk mengganti kata Tuhan tadi. Dan Allah seolah-olah begini, tidak ada Allah melainkan Yesus. Kita kan istilahnya mengenal tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah itu kemudian menjadi makna Tuhan dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi cara berpikirnya mereka seperti itu, sehingga tiada Allah lain kecuali Tuhan. Nah, itu begitu. Artinya usaha mereka ini yang gigih didasarkan kepada keyakinan mereka. Menurut mereka itu Allah adalah dewa, berhala yang disembah oleh orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan. Jadi bahasa ini dikembangkan oleh mereka sebagai fitnah terhadap dunia ya, agar mereka tidak beragama Islam. Dikembangkan oleh mereka. Mereka padahal hanya Al-Quran saja yang menyebutkan Allah itu sebagai isim, nama Tuhan, Ismullah, Asmaul Husna gitu. Yang tentu saja di kalangan orang Kristen inilah kemudian mencari cara bagaimana menghapus kata Allah, yaitu dengan cara menjadikan Allah sebagai sebutan. Kalau kita lihat di Alkitab, kata Allah seluruhnya itu tidak ditujukan kepada yaitu Tuhan yang diakui, tetapi melainkan banyak Tuhan gitu. Ini karena dari kalimatnya Allah adalah dewa berhala yang disembah oleh orang Arab. Keyakinan itu ditanamkan oleh mereka untuk membenci Allah. Makanya disebut itu ketika ada keliling Ka'bah misalnya sampai di Hajar Aswad, ketika menyembah batu itu disebut Allah. Jadi perkataan mereka
itu yang digunakan dalam rangka melunturkan pemikiran-pemikiran Islam. Jadi memang lembaga Alkitab ini ada tidak tahu dirinya. Kalau di Malaysia kan ternyata juga katanya itu menerjemahkan bahasa di Malaysia itu gudangnya juga di Indonesia. Memang di Indonesia ini dijadikan markas gitu ya. Dijadikan markas mereka dalam rangka kristenisasi gitu. Kristenisasi. Di mana kita lihat di Malaysia ini pengaruhnya cukup kuat ya, sampai banyak juga orang-orang di desa-desa seperti di Kelantan, Perlis dan sebagainya itu yang murtad gitu. Nah, tentu saja ini perjuangan mereka yang kelak kemudian oleh pemerintah Malaysia terjemahan Allah dalam Alkitab itu harus dibuang. Dibuang gitu. Karena memang ternyata penterjemahnya dari Indonesia juga, menggunakan percetakan di Indonesia juga. Artinya Indonesia ini menjadi markas dalam rangka merusak Islam oleh mereka itu. Itu ya. Kemudian nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Negeri Babil ya, negeri Babil. Itu Babil. Kalau kita mengenalnya di dalam Al-Quran itu Babil. Kalau di tadi itu disebutkan kalau di Ibrani itu Babel gitu. Nah, kalau itulah yang tentu saja perlu melakukan penelusuran dari sisi kemampuan dan ilmu ataupun sejarah, karena di dalam pemahaman yang diberikan oleh mereka ini tujuannya tidak lain mementahkan Islam itu. Jadi perang luar biasa yang dilakukan oleh pihak Kristen kepada kita sekalian, yaitu dengan cara mengaduk-ngaduk keyakinan umat Islam dari berbagai sisi. Seharusnya kalau memang ada kebijakan dari pemerintah itu, ya, pemerintah bertindak agar Kristen tidak menggunakan kata Allah. Itu lebih baik gitu. Sebagaimana yang ada di Malaysia. Ya, kemudian yang ketiga, mereka tidak mau menggunakan kata Allah itu. Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, bukan umat Kristen. Nama diri, proper name Tuhan adalah Yahweh. Nah, menurut mereka nama diri, proper name itu Tuhan mereka adalah Yahweh. Yahweh berarti mengganti namanya dengan Allah adalah salah, bahkan dianggap menghujat Yahweh. Ya, mereka itu coba. Jadi mengapa kemudian mereka menggunakan Allah itu semakna Tuhan, baik batil ataupun baik batil ataupun hak? Itu karena tujuannya mereka ingin merusak Islam. Jadi gambaran-gambaran ini muncul di dalam tubuh Islam. Kalau dalam berbagai perdebatan dengan pihak Kristen itu di WhatsApp, pasti mereka akan selalu mengangkat Allah itu identik dengan berhala. Nah, ini umat Islam harusnya memiliki kesadaran, tidak tinggal diam dan tidak membisu, harus yaitu tahu asal-asalnya kayak gitu dari mana ini. Kalau dilihat dari sisi pengetahuan mereka ini, kalau melihat dari apa yang diinformasikan oleh Profesor Dr. Manahem Ali, maka sangat jelas sekali yang diinginkan oleh mereka yaitu menyediakan kata Allah, meniadakan kata Allah di dalam Islam. Dan kemudian mereka akan menyebut Tuhan yang hak, Allah yang hak itu adalah Yesus. Begitu. Kalau kita kan tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau mereka dibalik, tiada Allah melainkan Yesus. Itu akhirnya seperti itu. Di sini menempatkan kata Allah yaitu sebagai Tuhan batil dan Tuhan hak dalam pengertian mereka gitu ya. Tuhan batil dan Tuhan hak. Lah mereka kemudian menyebut kata Tuhan itu lebih besar maknanya, lebih besar maknanya daripada Allah itu sendiri yang tidak memiliki arti khusus tetapi memiliki arti umum gitu. Nah, disinilah cara berpikir mereka mengalihkan perhatian umat Islam kepada, dan ini dibuat dalam berbagai macam tulisan.
Kita lihat itu kalau di media anti Tuhan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh pakar-pakar bahasa mereka dengan tujuan yaitu mengaburkan. Nah, kalau kemudian lembaga Alkitab Indonesia itu dengan bangga melecehkan Allah di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitabnya, tetapi ini tidak diprotes. Umat Islam dianggap di Indonesia ini bodoh gitu. Umat Islam di Indonesia ini dianggap tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga umat Islam kadang-kadang menerima begitu saja penterjemahan lembaga Alkitab tadi ini, yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak Kristen kepada Islam gitu. Ya sebagaimana di Malaysia lah, dibubarkanlah lembaga yang menerjemahkan begitu, digantilah, yaitu dengan agar dirubah terjemahan itu. Ini ya yang tentu saja tidak dilakukan oleh Islam, karena Islam ini setiap hari menyebut kata Allah itu sebagai yaitu Tuhan hak. Sedangkan mereka menyebut kata Allah itu sebagai sandaran Tuhan gitu. Jadi artinya Tuhan itu disebut tiada Allah melainkan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi dari bahasa seperti ini mereka punya tujuan, yaitu kelak nantinya akan diarahkan kepada kepada Yeshua Hamasia tadi itu, Yesus Kristus tadi ya. Itu. Nah, ini dari sedikit uret yang didapatkan dari Manahim Ali, yang tentu saja bagi kita, yaitu kelompok-kelompok Islam di Indonesia, sudah saatnya menyadari bahwa kita sebenarnya sedang diserang oleh mereka dari sisi kalimat Allah. Dan itu kalau dari pakar-pakar Injil yang ahli bahasa Ibrani tidak tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Allah itu. Karenanya bagaimana mungkin sebagai seorang muslim kita diam begitu saja melihat peristiwa seperti ini. Mereka walaupun minoritas itu sangat berani kepada kita. Karenanya mereka itu berbagai macam cara digunakan dalam rangka melemahkan pemahaman Islam itu sendiri. Kalau perlu ya masuk ke dalam berbagai macam lembaga-lembaga yang ada guna mempengaruhi cara berpikir Islam. Jadi itu kristenisasi tingkat tinggi ya. Jadi kristenisasi lewat bahasa. Kristenisasi yang sulit dilacak oleh kita. Padahal itu adalah salah satu bentuk misionaris Kristen di dalam rangka melemahkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Yaitu pemahaman Islam terhadap Al-Quran. Masih tidak sadarkah kita, wahai kaum muslimin, yang tentu saja kita harus berpikir lebih ilmiah lagi, lebih terdidik lagi, sehingga benar-benar bebas dari pengaruh-pengaruh pemikiran dari luar. Jadi di dalam Islam kita hanya mengenal La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau mereka itu dibalik, bukan La ilaha illallah, ya, La Allah illa ilah gitu. Jadi dibalik, La Allah illa ilah. Itu mereka, tidak ada Allah melainkan ilah. Ini cara berpikir mereka di dalam memahamkan kata Allah yang menurut mereka bahwa Allah itu bisa berarti dewa air, bisa berarti batu, bisa berarti apa dan sebagainya gitu. Disamakan dengan kalimat ilah. Kalau ilah benar, tapi kalau Allah itu salah gitu. Jadi disinilah mereka artinya berusaha memanipulasi, membajak cara berpikir Islam kepada cara berpikir mereka, yang menuntut kita harus memiliki kesadaran tinggi supaya kita tidak termasuk salah satu orang yang terperosok ke dalam pemahaman salah, di dalam pemahaman yang salah, di dalam memahami kata Rob, Tuhan. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, El Elohim dalam
itu nama El dan Elohim bisa digunakan sebagai gelar, yaitu sebutan panggilan. Jadi ketika diterjemahkan kepada Allah, itu hanya dijadikan sebutan panggilan saja, gelar gitu. Jadi gelar Tuhan tergantung konteksnya. Israel adalah Allah, namun nama El lebih banyak digunakan sebagai nama diri Tuhan, sedangkan Elohim lebih banyak digunakan sebagai sebutan gelar panggilan umum. Nah, itu dia. Jadi disinilah orang-orang Kristen sengaja mengaburkan pemahaman Islam dengan teori yang dikembangkan oleh mereka di dalam teologi. Dan tentunya teologi itu pun tidak lepas dari subjektivitas gereja, agar bisa memahamkan kata Allah itu bahwa sebenarnya Allahnya orang Islam adalah dewa gitu. Pada akhirnya seperti itu, seperti dikatakan dewa air, dewa apa dan sebagainya. Karena berarti sebutan. Kalau sebutan itu, Allah itu menjadi sandaran dari Tuhan yang sebenarnya. Nah, Tuhan yang sebenarnya ini ada dalam benak mereka. Siapa? Yesus gitu. Masihkah kita akan diam, tidak belajar dan membiarkan kebatilan bergema di mana-mana? Kebatilan ada di mana-mana. Tentu kita sebagai umat Islam, kalau perlu itu meminta kepada penguasa juga gitu ya, agar kata Allah itu tidak dipakai oleh orang-orang Kristen. Karena ada buktinya seperti di Malaysia, kata Allah dilarang dipakai oleh Alkitab, oleh pemerintah Malaysia. Karena terus terang itu menyinggung perkataan umat Islam. Jadi ada buktinya, yaitu Malaysia melarang penggunaan kata Allah. Jadi ini bukan tuntutan seperti mereka, ini tuntutan kebenaran karena mereka menggunakan nama Tuhan kita dalam pengertian yang salah. Kalau ini kita wajib menggugat tuh, tidak diam. Barangkali itu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran kepada umat Islam di mana saja Anda berada, bahwa kita tidak lagi terkecoh dengan cara-cara misionaris global yang dimulai dari teologinya sudah dirusak. Dari sisi teologi sudah dirusak kita. Dari sisi keilmuan, disiplin ilmu saja sudah dirusak. Lalu bagaimana dengan yang lainnya itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.